sahabat satwa lovers. Gimana kabar Anda saat ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya sahabat. Amin. Ada bukti bahwa katak telah menjelajahi bumi selama lebih dari 200 juta tahun, setidaknya sama lamanya dengan dinosaurus. Ketika katak terbesar di dunia adalah katak Goliath dari Afrika Barat, katak ini dapat tumbuh hingga 15 inci dan beratnya mencapai 7 pon. Salah satu yang terkecil adalah katak pohon kuba yang tumbuh hingga setengah inci panjangnya. Meskipun harapan hidup katak di alam liar tidak diketahui, katak di penangkaran diketahui dapat hidup lebih dari 20 tahun. Ada lebih dari 6.000 spesies katak di seluruh dunia. Para ilmuwan terus mencari spesies baru. Kodok adalah sejenis katak. Kata kodok biasanya digunakan untuk menyebut katak yang berkulit kering dan berkutil, serta memiliki kaki belakang yang lebih pendek. Namun sebelumnya, jika Anda menyukai video ini, silakan tekan like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video selanjutnya, tekan tombol subscribe. Dan jika video ini bisa bermanfaat, silakan Anda share. Fisiologi katak. Katak memiliki penglihatan malam yang sangat baik dan sangat peka terhadap gerakan. Mata katak yang menonjol kemungkinan dan juga memungkinkan mereka untuk melihat ke depan, ke samping, dan sebagian ke belakang. Saat katak menelan makanan, ia menarik matanya ke langit-langit mulutnya untuk membantu mendorong makanan ke tenggorokannya. Katak merupakan hewan darat pertama yang memiliki pita suara. Katak jantan memiliki kantung vokal, kantung kulit yang terisi udara. Balon-balon ini menghasilkan suara seperti megafon, dan beberapa suara katak dapat terdengar dari jarak 1 mil. Daya penggerak diluncurkan oleh kaki mereka yang panjang. Banyak katak dapat melompat lebih dari 20 kali panjang tubuhnya. Katak pohon terbang asal Costa Rica, terbang dari satu dahan ke dahan lain dengan bantuan kakinya. Selaput di antara jari-jari tangan dan kaki katak melebar, membantu katak meluncur. Kamuflase. Agar menyatu dengan lingkungannya, katak Burgess berwarna coklat lumpur. Sementara katak berlumut Vietnam memiliki kulit berbintik-bintik dan benjolan sehingga tampak seperti gumpalan kecil lumut atau lumut kerak. Banyak katak beracun seperti katak racun emas dan katak racun pewarna, diwarnai dengan berani untuk memperingatkan predator agar kulit mereka yang beracun dan berbahaya. Beberapa katak berwarna-warni seperti katak perampok Port Randolph telah mengembangkan warna yang sama dengan spesies beracun yang hidup berdampingan. Meskipun kulit mereka tidak beracun, katak tiruan ini dapat memperoleh perlindungan dari predator dengan terlihat berbahaya. Bertahan hidup dalam keadaan ekstrim. Seperti semua amfibi, katak berdarah dingin, yang berarti suhu tubuh mereka berubah seiring suhu lingkungan sekitar.
Saat suhu turun, beberapa katak menggali liang di bawah tanah atau di lumpur di dasar kolam. Mereka berhibernasi di liang ini hingga musim semi, benar-benar diam dan hampir tidak bernapas. Katak kayu dapat hidup di utara, lingkar Arktik. Bertahan hidup selama berminggu-minggu dengan 65% tubuhnya membeku. Katak ini menggunakan glukosa dalam darahnya sebagai semacam anti beku yang terkonsentrasi di organ-organ vitalnya, melindunginya dari kerusakan sementara bagian tubuh lainnya membeku. Katak penampung air dari Australia adalah penghuni gurun yang dapat menunggu hingga 7 tahun untuk mendapatkan hujan. Katak ini menggali tanah dan membungkus dirinya dalam kepompong transparan yang terbuat dari kulitnya sendiri yang telah berganti. Katak adalah makhluk air tawar, meskipun beberapa katak seperti katak macan tutul Florida mampu hidup di air payau atau hampir seluruhnya air asin. Perkawinan dan penetasan. Hampir semua katak membuahi telur di luar tubuh katak betina. Katak jantan memeluk pinggang katak betina dalam pelukan kawin yang disebut amplexus. Ia membuahi telur saat katak betina bertelur. Amplexus dapat berlangsung selama berjam-jam atau berhari-hari. Sepasang katak Andes tinggal di amplexus selama 4 bulan. Katak bergantung menyimpan telurnya di kantung seperti kanguru. Saat telur menetas menjadi kecebong, ia membuka kantung dengan jari kakinya yang menumpahkannya ke dalam air. Pipa-pipa kodok Suriname dari Amerika Selatan, model betina yang diperbesar dengan anak kodok ditampilkan di Museum Hall of Reptiles and Amphibians, membawa anak-anaknya yang tertanam di kulit punggungnya. Setelah kawin, telur-telur itu perlahan-lahan terbenam ke punggung kodok betina, dan bantalan kulit terbentuk di atas telur-telur itu. Kodok-kodok muda yang sedang berkembang terlihat di dalam kantung-kantung mereka selama beberapa hari sebelum menetas. Mereka muncul selama beberapa hari, menjulurkan kepala dan kaki depan mereka terlebih dahulu, lalu berjuang untuk melepaskan diri. Katak lambung Australia menelan telur-telurnya yang telah dibuahi. Kecebong-kecebong itu tetap berada di dalam perutnya hingga 8 minggu dan akhirnya melompat keluar dari mulutnya sebagai katak-katak kecil. Selama masa mengerami, sekresi lambung berhenti, jika tidak ia akan mencerna keturunannya sendiri. Pada katak Darwin, katak jantanlah yang menelan dan menyimpan kecebong yang sedang berkembang dalam kantung vokalnya hingga katak muda muncul. Mungkin sekian dulu dari kami. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.